sini saya akan menjelaskan pengertian dari regresi logistik. Regresi logistik merupakan salah satu jenis regresi yang menghubungkan antara satu atau beberapa variabel independen atau variabel bebas dengan variabel dependen yang berupa kategori. Misalnya 0 dan 1. Jenis variabel independen berupa kategori inilah yang membedakan regresi logistik dengan regresi berganda dan regresi linear lainnya. Nilai kategoris bisa tertulis 0 dan 1. 0 bisa digunakan untuk tidak dan atau belum. Sedangkan 1 untuk mendeskripsikan responden yang sesuai dengan maksud penelitian. Regresi logistik merupakan penamaan dari penggunaan fungsi dari inti metode, yaitu fungsi logistik. Persamaan untuk fungsi logistik adalah sebagai berikut. Perlu diingat bahwa eksponen merupakan kebalikan dari logaritma natural. Sedangkan logaritma natural adalah bentuk logaritma dengan nilai konstanta 2,72. Model regresi logistik. Sebagaimana regresi linear, regresi logistik bertujuan untuk menaksir nilai variabel luaran atau output kita independennya berdasarkan skor variabel eksponentoris. Dia seperti regresi biasa, variabel kita dalam regresi logistik adalah variabel binari yang memiliki skor dikotomi 1 dan 0. Misalnya variabel kelulusan lulus sukses 1 dan tidak lulus 0. Keanggotaan dalam angka angka 1 bukan anggota 0. Dengan adanya keterbatasan skor ini, model regresi ini tidak dapat digunakan karena persyaratan ini tidak dapat diketahui. Regresi logistik dengan satu prediktor variabel binari. Dalam pembahasan berikut ini, akan ditambahkan satu variabel prediktor referensi satu independen X yang merupakan variabel binari. Hal ini berarti bahwa taksiran nilai logout variabel kriteria luaran output atau dependen Y didasarkan pada skor variabel independen binari X. Model atau sama regresi logistik dengan satu prediktor variabel ini dapat dirumuskan dalam model hubungan linear berikut ini, seperti yang ditampilkan, di mana adalah taksiran nilai logout variabel kriteria atau dependen dengan kategori sukses adalah nilai konstan intercept. Beta adalah nilai slope atau logout ketika variabel X ditambahkan sebagai prediktor, dan X adalah skor variabel independen atau prediktor untuk kategori yang menjadi konsen dalam analisis. Yang terakhir itu regresi logistik dengan satu prediktor variabel kontinum. Regresi logistik dapat menggunakan satu prediktor atau variabel independen, yaitu berupa variabel kontinum. Pada dasarnya, regresi ini sama dengan sebelumnya, kecuali dalam nilai variabel independen. Dalam regresi ini, taksiran nilai logout variabel independennya didasarkan pada skor kontinum pada variabel independennya dengan model yang sama dengan sebelumnya, yakni seperti berikut. Di mana adalah taksiran nilai logout variabel independen atau kriteria Y adalah nilai konstan intercept. Beta adalah nilai slope atau logout ketika skor X tambahkan sebagai prediktor, dan X adalah skor variabel independen prediktor yang menjadi konsen. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang preprocessing data. Pada file student_assessment.csv adalah data yang digunakan pada pengujian berikut. Jumlah baris dalam file ini terdapat 2732 dan jumlah variabel atau kolomnya terdapat 5. Jumlah variabel input atau atribut untuk setiap sampel adalah 14. Setelah kumpulan data ditetapkan, data siap untuk digunakan dalam analitik terkait. Dengan itu kami memeriksa informasi yang diberikan dan memastikan bahwa data tersebut memiliki kualitas yang baik. Baiklah. Setelah melakukan perhitungan, kami mendapatkan korelasi yaitu sebanyak 0,017278, yang mana ini dapat diartikan sebagai hubungan korelasinya sangat lemah. Berikutnya adalah eksplorasi data. Pada file student_assessment.csv terdapat data sebanyak 2732 baris data dan terdapat 5 buah kolom atau variabel, di mana kelima variabel tersebut merupakan bertipe data numerik. Selanjutnya saya akan menjelaskan bab 4. Nama saya Johan Silagan. Bab 4, desain eksperimen ataupun CPO holdout. Untuk jenis proyek aproksimasi terdiri dari 1. Lapisan penskalaan, 2. Lapisan perseptron, 3. Lapisan tidak berskala.
Min dan deviasi standar ditetapkan sebagai metode penskalaan, sedangkan minimum dan maksimum ditetapkan sebagai metode unscaling. Fungsi aktivasi yang dipilih untuk model ini adalah fungsi aktivasi tangan hiperbolik dan fungsi aktivasi linear masing-masing untuk lapisan tersembunyi dan lapisan keluar. Selanjutnya akan dilanjutkan teman saya. Terima kasih. Sekarang kami akan mempresentasikan ataupun mendemokan ataupun menjelaskan secara rinci ataupun ringkas mengenai code yang telah kami buat untuk mengolah ataupun memanipulasi data mengenai student assessment yang kami pakai untuk proyek ini. Pada input yang pertama seperti biasanya itu hanya pada input pertama itu hanya mengimport library yang akan digunakan untuk memanipulasi data, yaitu pandas dan numpy. Kemudian pada input kedua itu adalah saat kita nge-assign ataupun membuat nilai ataupun data yang sudah di-read dari student assessment.csv dan di-assign ke variabel dataset. Kemudian pada input ketiga, dataset dipanggil untuk menampilkan isi dari variabel dataset, yang dimana seperti kita ketahui variabel dataset nilai dari CSV yang kami pakai sudah di-assign ke variabel dataset. Di sini terdapat 173.912 baris dan dengan 5 kolom, yaitu ID assessment, ID student, date submit, is banked, dan score. Nah, di sini pada input yang keempat dilakukan pembagian atau pengelompokan independent variable dan dependent variable, yang dimana independent variable merupakan variabel yang dapat berdiri sendiri dan nilainya tidak bergantung pada variabel lainnya, sedangkan dependent variable atau yang dimana di sini adalah score merupakan variabel yang nilainya ataupun value-nya bergantung atau tergantung pada nilai pada kolom yang lain ataupun pada variabel yang lain. Kemudian masing-masing nilai dari dataset dari pengelompokan ini tersebut akan diassign ke X dan Y. Di sini dilakukan pemanggilan terhadap variabel X untuk melihat isi dari variabel X, di mana di sini data dari X belum di-train maupun belum di-split. Begitu juga dengan Y, belum di-train maupun belum di-split. Kemudian di sini akan dilakukan splitting data untuk X dan Y, yang dimana seperti yang kita ketahui untuk operasi seperti ini yang ditunjukkan ataupun yang biasanya dibuat di dalam code, yaitu test setnya dan trend setnya tidak dibuat. Di sini test setnya itu yaitu 0,2 ataupun kita bisa menyimpulkan bahwa perbandingan yang dipakai 80 banding 20. Kemudian xtrain dipanggil untuk menunjukkan nilai dari X setelah dilakukan splitting data. Di sini nilai yang awalnya seperti ini akan berubah setelah splitting data. Begitu juga dengan xtest. Kemudian di sini akan dilakukan melatih model yang telah dibuat dari atas tadi ataupun dari operasi sebelumnya, yang dimana diawali dengan membuat variabel bentukan berdasarkan kelas logistic regression. Kemudian variabel tersebut di feed ataupun modelnya dilatih berdasarkan xtrain dan ytrain. Kemudian pada inputan berikutnya yaitu yprediction, classifiernya ataupun data yang tadi akan dipredik berdasarkan variabel xtest. Kemudian pada inputan berikutnya akan dipakaikan ataupun akan dibuat confusion matrix untuk menghitung performanya, dan jika confusion matrix dipanggil akan berbentuk seperti ini. Kemudian pada inputan yang berikutnya matplotlib dan .pyplot dan seaborn ini digunakan untuk memanggil ataupun membuat grafik ataupun gambar seperti ini untuk gambar yang ini. Dan untuk inputan berikutnya confusion matrix tadi performanya sudah dihitung, namun akurasi skornya di sini akan dihitung pada inputan yang ini. Akurasinya akan dihitung, dan jika dipanggil ataupun print akurasi for modelnya itu jika kita panggil menggunakan ini, maka akan menunjukkan akurasi dari model yang sudah dimanipulasi. Dan pada terakhirnya ataupun inputan terakhir ini berfungsi untuk memunculkan semua
variabel-variabel yang berkaitan dengan model tersebut, yang dimana ada precision, recall, F1 score, dan supportnya untuk model tersebut. Demikian manipulasi data yang kami lakukan terhadap studentassessment.csv. Untuk perhatiannya ataupun untuk kekurangan yang kami lakukan, kami